Baik, selamat bertemu lagi di pembelajaran matematika. Ya, perkenalkan, nama saya Nyoman Agus Darmawan Bukian SPD. Saya guru di SMK Negeri 1 Gubuk Tambahan. Pada pertemuan hari ini akan saya sampaikan terkait dengan geometri transformasi, di mana pada geometri transformasi ini khusus akan saya bahas tentang translasi, di mana di dalam translasi ini akan ada banyak hal yang akan saya sampaikan, sehingga mudah-mudahan setelah pemaparan translasi ini saya sampaikan bisa dipahami terkait dengan materi translasi. Pertama, saya akan bahas dulu tentang apa itu transformasi geometri. Ini ada dua hal yang disampaikan, yaitu yang pertama tentang pemindahan atau pergeseran objek, baik itu titik, garis, ataupun bidang. Kemudian ada juga perubahan pada transformasi yang bisa saja perubahan terkait dengan letak kedudukan, perubahan arah, dan perubahan ukuran. Yang tentunya ini adalah merupakan aplikasi dari transformasi geometri. Berikutnya, di jenis-jenis transformasi untuk pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum di SMK itu ada 4 jenis transformasi. Yang pertama namanya pergeseran atau translasi. Yang kedua namanya pencerminan atau refleksi. Yang keempat namanya pemutaran atau rotasi. Yang ketiga ini pemutaran rotasi. Sedangkan yang keempat disebut dengan perkalian bangun atau dilatasi. Di pendidikan SMK hanya cukup ini saja yang dibahas. Walaupun di dalam disiplin ilmu di tingkat-tingkat berikutnya itu ada beberapa hal yang dibahas terkait dengan transformasi, yaitu regangan, rebahan, dan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke materi translasi. Translasi atau pergeseran ini adalah dapat dinyatakan sebagai, kalau misalkan saya misalkan di sini ambil suatu titik P dalam bidang koordinat dengan koordinat X, Y. Ini ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X. Nah, berarti nilai A ini mewakili untuk di sumbu X, dan Y satuan sepanjang sumbu Y. Ini berarti nilai dari B ini adalah sepanjang sumbu Y. Diperoleh suatu peta atau suatu perubahan titik, di mana perubahan tersebut dinyatakan dengan P aksen dengan koordinat adalah X aksen dan Y aksen. Ini hasil dari translasi. Kemudian dari translasi tadi yang sudah saya sampaikan definisi dan dari grafik yang ada, ini kalau nyatakan atau saya nyatakan translasi itu ke dalam bentuk perumusan dari bentuk umum translasi, maka dapat dinyatakan di sini bahwa misalkan saya ambil sebuah titik P dengan koordinat X, Y, sehingga setelah translasi maka akan dapat suatu bayangan titik P dengan koordinat X aksen, Y aksen. Maka kalau ini bentuknya ditulis, maka seperti ini tulisannya. Di mana T ini adalah translasi A, B. A itu adalah mewakili untuk pergeseran di sumbu X, B pergeseran sumbu Y. Maka didapatkan P aksen seperti ini. Begitupun bentuknya dapat juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini dan bentuk umumnya seperti ini. Ini proses-proses yang dicari. Baik, untuk mengimplementasikan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, ayo kita coba cermati contoh yang saya berikan. Di sini dari contoh satu ini yang saya berikan, dinyatakan bahwa ada ruas garis AB dengan A itu koordinat 1,5 dan B 3,-2. Ditranslasikan
2 satuan searah sumbu X, berarti ini nilai A, dan 3 satuan searah sumbu Y, maka B-nya 3. Itu kalau kita lihat seperti ini. Bagaimanakah proses-proses untuk mencari penyelesaian dan menentukan ruas garis bayangannya? Ayo cermati penyelesaian berikut ini. Penyelesaian seperti ini. Dari sana dinyatakan bahwa nilai A-nya 2, nilai B-nya 3. Karena pergeseran seperti itu. Maka kalau komponen ini dinyatakan dalam bentuk matrik, maka D-nya adalah 2, 3. Dari komponen D ini, kalau dimasukkan ke rumus yang sudah saya sampaikan tadi, maka tinggal mengganti A-nya dengan 2, B-nya dengan 3. X ditambah A, Y ditambah B. Sehingga dari bentuk ini, ya, bayangan dari masing-masing titik akan didapatkan. Titik A 1,5 berarti A aksen untuk X aksennya 1 ditambah 2. 5-nya ditambah 3, maka menjadi seperti ini. Begitupun untuk nilai B-nya. Menjadi B aksen ya, ditambah 2 untuk X-nya ditambah 3 untuk B-nya. Sehingga dapat B aksen 5,1. Baik, demikian penyampaian materi tentang translasi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami materi translasi yang merupakan bagian dari transformasi geometri. Dan tunggu video saya berikutnya. Ini terkait dengan yang namanya refleksi. Jadi cukup sekian dulu. Saya memberikan suatu kata-kata mutiara. Ini berbahasa Inggris ya. There is in easy, but there is in impossible. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang mudah. Ya, memang hidup ini tidak ada yang mudah. Tetapi segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita mau berusaha, mau berjuang semaksimal mungkin, tentunya hasil yang dapatkan juga akan maksimal.